Players just know they have to be tight. That's the overarching principle, and then the sub-principles. Bukan kita nak menjatuhkan, tapi itu adalah kenyataan kita tengok dengan mata kita sendiri. Pelatih timnas Indonesia John Herdman buat pernyataan keras usai dirinya diremehkan habis oleh legenda Malaysia Safi Salih. John Herdman mengaku tak terima dan langsung sindir balik 7 dokumen palsu naturalisasi Malaysia. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Jangan main, tolong. Pelatih anyar tim nasional Indonesia John Herdman akhirnya memecah keheningan. Bukan dengan senyum diplomatis, bukan pula dengan jawaban normatif khas konferensi pers. Kali ini Herdman memilih jalur paling berisik, bicara tegas, langsung, dan tanpa rem. Semua bermula dari gelombang ejekan. Sejumlah supporter Malaysia ditambah komentar pedas mantan striker legendaris mereka, Safi Salih, secara terbuka meragukan kapasitas Herdman. Ia diprediksi akan gagal. Dianggap hanya mengulang cerita lama pelatih asing yang datang dengan janji besar lalu pulang tanpa hasil. Bahkan, namanya diseret-seret dan disamakan dengan Patrick Kluivert, simbol kekecewaan masa lalu publik Indonesia. Namun Herdman bukan pelatih yang lahir dari ruang studio. Ia ditempa di lapangan, dibentuk oleh tekanan, dan dibesarkan oleh keraguan orang lain. Pelatih yang pernah membawa Kanada menembus Piala Dunia itu justru terlihat menikmati situasi ini. Saya sudah mendengar semuanya, komentar dari orang-orang yang lebih sering bicara daripada membuktikan, ujar Herdman dingin. Kalimat itu menjadi pembuka serangan balik. Bagi Herdman, meremehkan Indonesia adalah kesalahan klasik. Ia mengingatkan bahwa hal serupa pernah ia alami bersama Kanada. Negara yang dulu ditertawakan, dianggap penggembira, hingga akhirnya membuat dunia terdiam. Kanada juga pernah jadi bahan lelukon, katanya. Bedanya, kami tidak mengeluh, kami bekerja, sampai akhirnya dunia tidak punya pilihan selain menghormati. Menurut Herdman, ejekan yang datang dari Safi Salih dan sebagian pendukung Malaysia bukanlah bentuk kepercayaan diri, melainkan cermin kepanikan. Ketika sebuah negara mulai merasa terancam oleh kebangkitan tetangganya, cara termudah adalah meremehkan. Pernyataan Herdman kemudian masuk ke wilayah paling sensitif. Ia menyinggung isu lama yang selama ini berusaha ditutup rapat, kontroversi naturalisasi Malaysia. Tanpa menyebut nama, tanpa menyebut federasi, namun arah ucapannya tak terbantahkan. Jangan bicara soal integritas kepada kami. Jika sepak bola kalian sendiri pernah diselimuti pertanyaan tentang keabsahan dokumen pemain, katanya tajam. Ia menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur resmi, transparan, sesuai aturan FIFA dan tanpa jalan belakang. Menurutnya, sepak bola seharusnya ditentukan oleh kualitas di lapangan, bukan manipulasi administratif atau perang narasi. Belum selesai sampai di sana. Herdman lalu melontarkan sindiran yang langsung membakar ruang publik Asia Tenggara soal identitas. Sepak bola butuh jati diri. Negara kuat membangun identitasnya sendiri, bukan sibuk mengklaim milik orang lain, katanya. Kalimat itu langsung ditafsirkan sebagai sentilan telak terhadap Malaysia, yang selama bertahun-tahun kerap terlibat polemik klaim budaya dengan negara tetangga, termasuk Indonesia. Menanggapi perbandingan dirinya dengan Patrick Kluivert, Herdman hanya tersenyum tipis. Ia menyebut narasi tersebut sebagai bentuk kemalasan berpikir. Menyamakan semua pelatih asing lalu menyimpulkan pasti gagal. Itu cara berpikir orang yang takut berubah, katanya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang ke Indonesia untuk popularitas atau pujian. Ia datang membawa sistem, struktur, dan target yang jelas. Menurut Herdman, Indonesia saat ini memiliki modal yang bahkan tak dimiliki sebagian rival regional. Pemain muda berbakat, dukungan supporter fanatik, dan, yang paling penting, keberanian untuk berubah. Ia menutup pernyataannya dengan satu kalimat kunci yang langsung menggema di media sosial. Kami tidak butuh validasi dari siapapun. Kami butuh waktu, kerja keras, dan keberanian. Sisanya akan dijawab di lapangan. Pernyataan John Herdman ini bukan sekadar respons atas ejekan. Ini adalah penanda babak baru rivalitas Indonesia-Malaysia. Bukan hanya soal skor, tetapi soal mentalitas, arah pembangunan, dan siapa yang benar-benar siap melangkah ke level berikutnya. Terus terang, saya merasa pernyataan Herdman ini sangat tidak berkelas. Datang sebagai pelatih baru seharusnya menunjukkan profesionalisme, bukan membuka cerita lama yang sudah lama selesai.
Kalau memang benar ada isu dokumen palsu, FIFA pasti sudah bertindak sejak dulu. Jangan gunakan isu lama untuk mencari popularitas cepat. Kenapa pelatih Indonesia ini terlihat sangat gelisah? Belum apa-apa sudah menyerang Malaysia. Ini bukan mental juara, ini mental bertahan. Malaysia tidak perlu membalas dengan kata-kata, karena sepak bola dibuktikan di atas lapangan, bukan di media. Lucu ketika isu naturalisasi Malaysia dijadikan senjata, padahal Indonesia sendiri juga penuh pemain naturalisasi. Jangan berpura-pura suci. Kalau mau bicara soal integritas, bicaralah dengan adil dan dewasa. Hurtman datang dengan reputasi besar, tapi pernyataannya kecil. Kami di Malaysia sudah biasa dengan provokasi seperti ini. Bedanya, kami tidak mudah terpancing. Fokus kami tetap sama, membangun tim dan menunggu pertandingan sebenarnya. Isu dokumen palsu itu cerita lama, media saja yang suka membesarkan. Sampai sekarang tidak pernah ada bukti kuat. Kenapa justru pelatih luar yang sibuk mengulang isu itu? Ini terlihat seperti usaha mengalihkan perhatian dari tekanan sendiri. Saat mulai menyentuh isu sensitif negara lain, itu tanda kurang percaya diri dengan tim sendiri. Kalau benar yakin dengan proyek Indonesia, tidak perlu menyerang Malaysia. Diam dan membuktikan sudah cukup. Saya jujur kecewa. Pelatih seharusnya menjadi contoh bagi pemain dan supporter. Pernyataan seperti ini hanya membuat suasana semakin panas dan beracun. Rivalitas boleh ada, tapi rasa hormat jangan hilang. Indonesia baru mendapatkan sedikit momentum, langsung merasa besar. Pelatihnya pun ikut nada yang sama. Malaysia tidak pernah takut, kami hanya tidak perlu ribut. Kami percaya pada proses, bukan perang kata. Kenapa isu budaya juga ikut dibahas? Ini sepak bola, bukan debat sejarah atau politik. Ketika terlalu banyak sindiran, terlihat jelas tujuannya hanya memprovokasi, bukan membangun sepak bola regional yang sehat. Hurtman mungkin terbiasa dengan budaya barat, tapi Asia Tenggara punya adab sendiri. Rivalitas boleh panas, tapi jangan merendahkan identitas negara lain. Pernyataan seperti ini hanya memperlebar jarak. Malaysia tidak panik seperti yang coba dia gambarkan. Kami hanya memilih untuk tidak meladeni drama. Kalau merasa hebat, tunggu pertandingan resmi. Buktikan di lapangan, bukan di mikrofon. Saya rasa ini semua hanya permainan psikologis murahan. Dan jujur saja, itu tidak berdampak apapun. Pemain Malaysia fokus latihan, bukan membaca provokasi pelatih lawan. Ketika pelatih sudah berbicara lebih keras daripada pemain, biasanya itu tanda tekanan internal. Harapan publik Indonesia terlalu tinggi, sampai pelatihnya pun terbawa emosi sejak awal. Kami menghormati apa yang Hurtman capai bersama Kanada. Tapi rasa hormat itu bisa hilang kalau dia terus menyerang negara lain tanpa dasar kuat. Rasa hormat harus dijaga dua arah. Sebagai pencinta sepak bola yang netral, saya sedih melihat arah pernyataan seperti ini. Sepak bola seharusnya jadi persaingan yang sehat. Kalau terus membuka isu lama dan sindiran, rivalitas ini akan menjadi beracun dan merugikan semua pihak.